Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, Pak Tris kembali akan menyampaikan materi tema 6. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 3. Untuk hari ini Pak Tris akan menyampaikan tema 6, yaitu dengan judul energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang kelima. Baik anak-anakku, silahkan semuanya mempersiapkan buku tema kalian masing-masing agar kalian dapat menyimak apa yang akan Pak Tris sampaikan dengan baik. Perhatikan gambar dan dengarkan penjelasan dari Pak Tris. Ya, siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Nah, kira-kira apa saja yang kalian perlukan selama belajar? Contohnya listrik untuk apa? Menghidupkan kipas angin dan menghidupkan kipas angin yang ada di meja. Nah, selain itu juga di sekolah kalian, di kelas kita juga ada AC ya. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa AC itu bisa menyala atau bisa hidup karena adanya listrik. Nah, selain itu di lab komputer ya, kalian juga memperhatikan bahwa perangkat komputer ataupun peralatan komputer yang kalian gunakan itu juga memerlukan listrik dan masih banyak yang lainnya, alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Baik, kita lanjutkan. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita semuanya sebagai warga sekolah, ya, terutama kalian sebagai siswa atau sebagai pelajar ya, harus memperhatikan kewajibannya sebagai seorang siswa harus bagaimana ya, itu kalian wajib untuk melakukan penghematan juga di sekolah. Ya, contohnya ketika kipas angin sudah tidak diperlukan maka harus dimatikan. Kemudian ketika kalian mungkin melihat komputer masih ada yang menyala, sedangkan materi pelajaran sudah selesai disampaikan, maka komputernya dimatikan. Nah, selain itu penggunaan AC juga. Ketika sudah selesai, pelajaran sudah usai ya, semuanya sudah selesai, maka AC harus juga dimatikan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut.
Jadi pertanyaan ini jawabannya menggunakan ataupun berdasarkan bacaan yang ada di depan tadi ya. Ya, baik. Nomor 1. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berilah 3 contoh. Nah, jadi berdasarkan bacaan di atas atau di depan tadi, yang pertama adalah ruang kelas yang bersih sehingga nyaman saat belajar. Yang kedua, halaman yang bersih untuk bermain dan berolahraga. Terus yang ketiga, lampu untuk penerangan dan juga air yang bersih. Nah, jadi inilah yang dibutuhkan ketika kalian belajar di sekolah, gitu ya. Nah, yang nomor 2, apa yang perlu disediakan di sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Inilah 3 contohnya. Baik, yang pertama yaitu ruang kelas yang bersih. Terus yang kedua, halaman yang bersih. Dan yang ketiga, listrik yang memadai untuk kegiatan pembelajaran ya. Jadi ketika macam ini ya, ini yang perlu disediakan oleh sekolah ya untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah agar pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Nah, ini tadi sudah ada di bacaannya. Jadi sebagai seorang siswa, apa yang harus dilakukan? Kewajibannya apa? Ya, jadi kewajibannya adalah kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah adalah menjaga dan menggunakannya dengan baik serta melakukan penghematan ya. Jadi kalian sebagai siswa ya kewajibannya adalah menjaga agar alat-alat yang ada di sekolah dapat digunakan dengan baik, yaitu dengan cara menjaganya dengan baik juga agar tidak mudah rusak, agar bisa digunakan dalam waktu yang lama. Nah, selain itu kalian juga harus melakukan penghematan seperti yang sudah Pak jelaskan tadi ya. Baik, nomor 4. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Ya, kira-kira untuk apa? Yang pertama, untuk menyalakan lampu. Ya, jadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Lampu itu untuk penerangan. Terus yang kedua, menyalakan kipas angin. Ya, jika di kelas kalian tidak tersedia AC misalkan hanya ada kipas angin, ya berarti untuk ketika di ruang kelas itu terasa panas, maka perlu menyalakan kipas angin. Terus yang ketiga, menyalakan AC. Nah, ini ya, jadi jika di kelas kalian sudah ada AC, ya, maka AC bisa dinyalakan ketika pembelajaran berlangsung. Karena apa? Karena tentunya ketika hari mulai siang, maka cuaca pun suhunya di dalam ruangan itu pun menjadi panas ya, sehingga perlu adanya alat pendingin ruangan, yaitu contohnya AC tadi ya. Nah, baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, kira-kira apa saja? Nah, ini sudah kita pelajari atau sudah disampaikan pada pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Ya, jadi yang pertama contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin ya. Nah, jadi ini adalah contoh perubahan energi. Di awalnya energi listrik ya, energi listrik ini diubah menjadi energi gerak. Nah, tentunya ini adalah pada kipas angin. Dan yang lainnya, yang B adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Ya, jadi ketika mungkin di ruangan kalian ini gelap ya, karena mungkin hari sedang cuacanya tidak bersahabat, misalkan mendung ya.
maka ruangan di dalam kelas itu biasanya gelap. Nah, maka membutuhkan cahaya lampu. Nah, lampu ini adalah awalnya dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Itu ya. Baik, yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada manusia. Itu contohnya saat bergerak atau berjalan ya. Jadi energi kimia itu terdapat pada makanan ya. Jadi makanan dikonsumsi atau dimakan oleh manusia ya, kemudian oleh tubuh diubah menjadi energi gerak. Energi gerak itu ditunjukkan ketika saat berjalan ataupun saat bergerak. Itulah perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada manusia. Baik, itu adalah macam-macam perubahan energi yang terjadi pada keseharian kita ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, sekarang perhatikan ya, ada beberapa gambar. Kalian diminta untuk memberikan tanda centang pada gambar yang sesuai dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Baik, nomor 1. Kira-kira kalian memilih apa? Jadi ada 2 gambar. Nomor 1 ini gambar yang pertama, ini gambarnya anak sedang bermain air. Kemudian yang kedua, anak yang sedang menutup keran air. Nah, jika kalian perhatikan di sini, maka kalian memberikan tanda apa pada gambar yang pertama? Ya, baik. Jadi gambar yang pertama ini kita beri tanda silang. Ya, karena apa? Karena ini tidak melakukan penghematan, malah ini pemborosan ya. Jadi air ini dibuat main-main di halaman sekolah ya. Jadi ini tidak boleh, maka kita beri tanda centang. Terus untuk yang kedua, ini melakukan penghematan air. Karena apa? Ya, kita beri tanda centang. Ya, jadi karena setelah air digunakan, kemudian keran airnya langsung segera ditutup. Nah, inilah contoh penghematan yang dilakukan. Sehingga kita beri tanda centang. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang di kiri dan di kanan. Perhatikan, kira-kira ini diberi tanda apa? Iya, ini kita beri tanda centang ya. Karena apa? Ini melakukan bekerja sama ya. Sehingga dapat menghemat energi juga. Ya, karena apa? Ketika dilakukan bersama, maka energi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Karena apa? Dilakukan bersama-sama ya. Baik, untuk yang ke gambar di sebelahnya kita beri tanda apa? Kita beri tanda silang. Karena apa? Karena ini ruangannya tidak ada siswanya, tidak ada siapapun di dalam ruangan, tapi untuk kipas angin baik yang di meja ataupun yang di atas ini menyala. Hal ini merupakan perbuatan pemborosan ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan, maka ini disilang. Baik, untuk yang ketiga, gambar yang sebelah kiri, ini gambar ini kita beri tanda apa? Iya, kita beri tanda silang. Karena apa? Karena ini tidak melakukan penghematan, yaitu penghematan kapur. Jadi kapur ini dipakai untuk menggambar yang tidak penting, menggambar yang tidak perlu. Ini untuk coret-coret di papan tulis ya. Jadi ini namanya pemborosan ya. Bisa ini kapur ataupun spidol ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Ya, kita beri tanda silang gitu ya. Selanjutnya gambar yang sebelah kanan ini kita beri tanda centang. Karena apa? Nah, jadi karena air ini digunakan untuk menyiram tanaman dan air ini hanya dipakai untuk menyiram
tanaman. Jadi tidak seperti gambar yang nomor 1 tadi. Kalau itu kan dibuat untuk main-main. Sedangkan gambar yang ini kita pakai untuk atau dipakai untuk menyiram tanaman. Ya, itu ya. Baik. Selanjutnya, nah, tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Ya, jadi kalian bisa menyebutkan ya 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Kira-kira apa saja gitu ya. Nah, untuk yang ini kalian tulis di rumah ya. Maksudnya ini digunakan untuk PR ya ataupun untuk tugas kalian. Nanti sudah ada di LKPD ya. Kalian cukup print saja ataupun mencetak langsung dikerjakan seperti biasanya ya. Nih. Kalian perhatikan, kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, jadi yang namanya penghematan itu merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Nah, ini sudah sering kita lakukan ya, atau banyak tugas dengan soal semacam ini, sehingga untuk yang ada di dalam ini, yang masih kosong ini, kalian kerjakan sebagai tugas ya. Ini tugas yang kedua. Nah, cuma nanti Pak Tis akan memberikan contohnya terlebih dahulu ya. Mungkin kalian masih lupa ya. Kalian perhatikan contoh ataupun penjelasan Pak Tris di samping ini. Perhatikan, jadi untuk mengisi lamanya ini rumusnya adalah selesai dikurangi mulai. Jadi kalian tulis untuk selesainya yaitu pukul 06.15, sedangkan mulainya adalah 05.45. Nah, ini kita kurangkan dengan cara pengurangan bersusun. Kita keluarkan, perhatikan penjelasan Pak Tris ya. Jadi pukul 6.15 menit dikurangi 05.45. Perhatikan ya. Ketika kalian akan mengurangkan, nah ini 15 ya dikurangi 45 itu tidak bisa, sehingga harus meminjam. Nah, pinjam kemana? Nah, yang kita pinjam adalah pinjam ke depannya. Nah, yang kita pinjam ini adalah dalam satuan jam. Nah, kita coret ya. Jadi angka 6 ini kita coret. Nah, maksudnya dicoret ini kita ambil atau kita pinjam 1. Nah, satunya adalah 1 jam. Kalian ingat untuk 1 jam itu berapa menit anak-anak? Iya, 1 jam ini adalah 60 menit. Baik, kita tambahkan untuk di angka 15 ini, sehingga angka 15 ini berubah menjadi, kita coret ya, berubah menjadi 75 menit ya. Nah, kemudian angka 75 ini kita kurangi 45 menit. Nah, kita hitung ya. 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 7 dikurangi 4 adalah hasilnya 3. Jadi, hasil pengurangan 75 menit dikurangi 45 menit adalah 30 menit. Nah, ini tadi angka 5 ya di depan. Nah, 5 dikurangi 5, maka hasilnya 0. 0 ini tidak usah ditulis. Sehingga 6 lebih 15 menit dikurangi 5 lebih 45 menit, maka hasilnya adalah 30 menit. Nah, jadi untuk kegiatan ini menyiapkan sarapan ya. Jika dimulai pukul 5
lebih 45 menit dan selesainya 6.15 menit, maka lamanya adalah 30 menit. Begitu ya anak-anak ya. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan untuk yang berikutnya ini ya. Silahkan kalian kerjakan ini sebagai tugas kalian yang kedua. Ini sudah ada di LKPD, silahkan tinggal mencetak dan mengerjakan langsung. Nah, kemudian yang pertanyaan yang di bawah ini jangan lupa ya, daripada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Setelah kalian hitung, sudah ketemu jumlahnya, maka kalian bisa menyimpulkan mana yang lebih atau yang paling lama dan manakah yang paling singkat. Ya, sampai di sini dulu. Kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan pada guru kelas kalian masing-masing. Ya, baik. Penjelasan dari Pak Tris cukup sekian dulu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Tris jelaskan dan semoga kalian bisa mengambil apa yang Pak Tris jelaskan tadi, bisa mengambil manfaatnya ya. Baik, untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik, terima kasih semuanya anakku. Kalian sudah menyimak penjelasan Pak Tris dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan Pak Tris selalu berpesan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing. Baik, sekian dan terima kasih. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.